Kejadian 18 ayat 1 sampai 8 demikian. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan. Sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Lakukanlah seperti yang kau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah, katanya, "Cepatlah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sampai di sana, yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara tentu dengan melakukannya. Kesan apa yang Anda tangkap ketika Abraham berjumpa dengan 3 figur ini, 3 sosok atau 3 orang ini? Apakah Abraham langsung mengenali bahwa yang datang kepadanya itu adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Wah, Acun geleng-geleng. Ya, kita bisa menduganya. Meskipun ya, di ayat yang pertama kita tadi membacanya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Jadi benar, pada dasarnya yang berkunjung melalui sosok 3 orang itu adalah Tuhan sendiri. Tapi kemungkinan besar Abraham tidak menyadari bahwa yang hadir itu adalah Tuhan atau utusannya. Meskipun demikian, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Abraham? Disambut. Apakah cukup disambut saja? Ternyata tidak. Situasinya pada saat itu yang terjadi sedang panas terik. Jadi cuacanya panas terik. Abraham pada saat itu sedang duduk di pintu kemahnya. Ini sesuatu yang wajar, nggak ada AC ya pada saat itu. Ini perkemahan sedang panas-panasnya.
Kalau duduk di pintu, orang tua saya seringkali mengatakan dulu ya, jangan duduk di pintu, pamali. Padahal paling enak tuh kalau sedang panas terik, ya kita nggak punya AC, duduk di situ. Kenapa? Angin masuk karena perbedaan suhu itu, ada angin yang menyapa kita. Dia sedang duduk dan kemudian ia melayangkan pandangnya, katanya. Ia melayangkan tatapannya itu mungkin ke tempat yang agak jauh dan dilihatnya ada 3 orang yang menghampirinya. Dari situ ia segera menyambut. Dikatakan di situ ia menyongsong mereka. Artinya menyongsong, tidak diam saja, tidak duduk saja menikmati kesegaran angin di panas terik itu, tetapi dia melangkahkan kakinya, ia menyambut. Tidak hanya sekedar menyambut, tetapi di situ ia sujud juga dengan memohon, silahkan Anda mampir. Saya akan ambilkan air untuk membasuh kaki. Perjalanan di situ ya jelas kaki sering kotor ya, karena debu pasir. Dipersilahkan untuk singgah di kemahnya. Aku akan membuatkan apa? Oh, macam-macam. Ia meminta kepada Sarah istrinya untuk mengambil tepung, membuatkan roti bundar. Ini makanan pada saat itu. Lalu mengambil anak lembu ya, yang empuk, yang terbaik untuk dimasak dan diberikan hidangkan kepada tamu ini. Bayangkan ya, di tengah-tengah padang gurun itu ada pohonnya enggak banyak, sedikit, ada perkemahan, lalu orang disambut dengan sedemikian istimewanya. Betul, ini adalah bentuk keramahan, bentuk kemurahan hati yang sering disebut hospitality, keramah tamahan. Nah, kenapa sih orang bisa bersikap ramah, punya sikap hospitality? Kalau kita lihat dalam konteks Abraham, mungkin orang akan segera mengatakan, oh iya, di situ karena memang ini sudah lumrah menjadi sebuah tradisi timur seperti itu. Kalau ada orang asing, ada tamu, maka ini sesuatu yang menggembirakan. Buat mereka tamu mendatangkan berkat, mendatangkan rejeki, dapat menambah relasi, hubungan yang semakin banyak. Apakah semata-mata karena tradisi? Bukankah tradisi itu terbentuk dari sebetulnya karakter orang per orang? Keramahan itu menjadi tradisi karena masing-masing orang itu punya karakter yang baik. Abraham memperlihatkan jiwa atau karakter hospitality, keramahan itu. Nah, kita lihat karakter yang ramah itu terbentuk dari apa sebenarnya? Sebenarnya terbentuk dari rasa empati awalnya. Empati bukan hanya sekedar simpati, oh kasihan, iba, bukan hanya seperti itu. Lebih jauh dari itu. Abraham sedang merasakan, ini udara panas terik. Ia duduk di pintu itu, di pintu kemahnya. Ia melihat tentu orang yang berjalan ini jelaskan kepanasan.
dia sendiri di kemah merasa panas, apalagi orang yang menempuh perjalanan musafir ini di padang gurun itu. Maka dengan demikian ia bisa merasakan merasakan apa yang sedang dirasakan orang yang kepanasan itu. Nah, ini empati lebih jauh dari simpati, karena merasakan itu ia menyongsong, menyambut. Mari singgah di kemahku di bawah pohon yang adem itu. Apakah kita bisa mengembangkan sikap ini? Sikap empati, peduli pada orang lain. Seharusnya naluri manusia itu bisa mengembangkan itu. Kan Yesus pernah mengatakan, yang kamu inginkan orang lain perbuat padamu, perbuatlah itu pada mereka. Jadi artinya apa? Di dalam diri kita tuh ada, Tuhan menanamkan sebuah rasa itu. Kalau kita kepanasan, kan maunya kita ada tempat perteduhan. Kalau kita haus, kita maunya ada orang yang menyediakan air. Lapar demikian juga. Kenapa manusia sulit untuk melakukan itu sebaliknya? Yaitu melakukan terlebih dahulu oleh karena sikap khawatir. Kalau aku memberikan tumpangan, kalau aku memberikan air, kalau aku memberikan makanan, nanti ada yang berkurang dong dari diriku. Nanti kalau menyambut orang ke kemah, ke rumah, ini akan merepotkan aku dong. Kita berpikirnya seperti itu. Apalagi ini tantangan zaman sekarang nih. Bagaimana mungkin menyambut orang asing yang kita nggak kenal? Zaman sekarang kan orang banyak sekali memanfaatkan celah-celah yang seperti itu untuk menipu, untuk berbuat jahat kepada kita. Ini tantangan yang tidak mudah. Mengembangkan sikap keramah tamahan, hospitality pada masa sekarang ini. Anak-anak kita sekarang ya selalu dari awal sudah diajarkan. Kalau kamu nggak kenal dengan orang ini, jangan kamu deketin. Jangan kamu ajak ngobrol. Lebih baik menolak. Nah, ini kan sesuatu yang realistis, tantangan, tetapi bagaimana kita mengembangkan sikap empati ini, sikap keramahan ini? Apakah berhenti di situ? Kita bisa mengajarkan, mendidik anak-anak kita, bahkan kita sendiri adalah tentu tidak menghilangkan kewaspadaan kita. Sampai batas-batas tertentu, ya kita bisa menyambut orang dengan ramah. Bisa membuka diri untuk percakapan. Sekali lagi, tapi kita harus di backup dengan pemahaman, pengetahuan kita. Tidak mudah, betul. Mungkin sering ketipu, iya. Ada banyak orang merasa sering kecele. Ini orang-orang nampaknya kelihatannya begitu mengenaskan, mengharukan. Ujung-ujungnya kita tahu, ternyata dia memanfaatkan celah itu untuk mendapatkan uang untuk menipu. Terus kita bagaimana sikap kita? Berapa kali mungkin ada yang kesini, saya membutuhkan uang untuk pulang ke kampung halaman. Tolonglah, ini kan gereja, berikan sedikit uang untuk transportasi. Berikan saya bekal agar saya bisa kembali. Belakangan ternyata orang seperti ini pergi ke beberapa tempat, beberapa gereja melakukan hal yang sama. Kita kemudian udah terlanjur kasih. Terus gimana hati kita? Dongkol, marah, kecewa. Dari dongkol, marah, kecewa, kita punya sikap nih. Ke depan pokoknya, kalau ada orang-orang seperti itu, stop, nggak usah.
buka pintu. Lebih baik kita aman saja, tutup dialog. Apakah begitu? Bisa jadi ada orang loh yang betul-betul membutuhkan itu, membutuhkan pertolongan. Nah, disinilah kita harus, kata Tuhan Yesus, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita tetap domba, anak-anak Tuhan yang harus punya sikap kepedulian. Jadi ketika kita tahu ya, ada orang yang membantu, ada orang yang mau minta bantuan kita bisa mengecek dulu. Kalau saya punya teman, punya jejaring, pasti akan mengecek, meminta konfirmasi. Kalau dia mengatakan saya anggota gereja ini, saya dari daerah bisa dicek dulu. Bisa dalam percakapan itu terkonfirmasi, benar nggak sih ya gitu. Nah kalau nggak benar, apa yang harus kita lakukan? Kita luruskan. Kita akan mengatakan cara yang seperti ini memanfaatkan belas kasihan orang tentu tidak baik. Kenapa? Karena kamu akan menutup orang lain yang sungguh-sungguh memerlukan karena trauma dengan sikap ini, jadi akhirnya gak usah dibantu. Kecelek lalu terlanjur, relakan saja. Gak usah hati kita terus-menerus dongkol, terus-menerus mengeneralisasi bahwa semua orang tuh pasti begitu. Nah ini yang akan mematikan yang namanya empati, kepedulian, keramahan. Kita akan sulit untuk merasakan penderitaan orang lain yang betul-betul membutuhkan. Nah ternyata sikap hospitality, keramahan itu justru sangat dibutuhkan pada masa-masa sekarang. Ketika orang hidup betul-betul egois, betul-betul hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini kesempatan buat kita untuk menyaksikan kasih Tuhan. Kasih yang Tuhan sudah tanamkan di dalam diri kita. Nah, kembali ke kisah Abraham. Tadi dugaan kita, ia belum tahu ini siapa. Tapi menyambutnya dengan istimewa, dengan luar biasa. Akibatnya yang terjadi, percakapan dialog kemudian, ternyata si tamu ini memberi kabar, mengingatkan kembali akan janji Tuhan kepada Abraham. Janji keturunan, janji tentang tanah negeri, dan hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Nah bisa jadi orang-orang yang kita sambut dengan sukacita, dengan ramah, ini tanpa ada pamrih loh di depannya. Tetapi bisa jadi di kemudian hari orang-orang seperti inilah yang akan menolong kita pada waktunya, pada waktu kita membutuhkannya. Menolong orang, lalu kita berpikir untuk merancangkan, nanti ia bisa balas budi tuh, investasi. Ini dalam keyakinan iman kita ini salah, nggak boleh kayak gitu. Kita harus melakukannya dengan sukacita. Kenapa? Karena kita sudah diberi berkat oleh Tuhan. Nah, kalau dampaknya kemudian apa yang kita lakukan itu berbuah manis, ini bonus kalau menurut saya. Jadi bonus dari Tuhan melalui orang-orang seperti itu. Nah, sekarang ini tantangan yang tidak mudah untuk melakukan keramah tamahan, untuk menyambut orang-orang asing, untuk menyambut orang-orang yang membutuhkan di zamannya seperti ini. Janganlah kita kendor dan janganlah empati kita menjadi pudar karena maraknya orang-orang yang memanipulasi, yang memperlihatkan diri sebagai orang yang susah menderita. Tetapi biarlah kita melakukannya, kalau lakukan itu dengan tulus, dengan ungkapan syukur, maka Tuhan tahu urusan mereka bahwa mereka menipu kita
Itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita melakukan perbuatan baik. Kita ramah terhadap semua orang. Saya sih pengennya gereja ini juga terbuka untuk orang-orang bisa berteduh, untuk orang-orang bisa merasakan, oh di sini ada Tuhan, di sini ada berkat-Nya, di sini kita bisa menikmati sama-sama. Biarlah Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin.